Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, sahabat villa, teman-teman semua yang soliha. Pagi ini kira-kira sudah jam 6 bun. Saya baru aja kelar anak saya. Ini agak siang ya bun ya, agak terang gitu. Alhamdulillah cuaca memang sangat cerah di saat-saat ini gitu ya. Belum turun hujan bun. Semoga rahmat Allah diturunkan ya, biar sejuk lagi juga, biar turun hujan, amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah bunda-bunda, sahabat, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman Islam, sehat, nikmat aman gitu semuanya ya. Nikmat bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, bisa beraktivitas. Semoga Allah berkahi sisa umur kita. Allah berkahi juga kesehatan kita, diberkahi rumah tangga kita, diberkahi suami kita, anak cucu keturunan kita, orang tua, kakak-kakak kita, adik-adik kita, keluarga-keluarga kita semua, ponakan-ponakan semua, tangga saudara muslim Nabi Muhammad SAW ya. Pokoknya semoga kita selalu dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun ya bunda-bunda yang kita lakukan hari ini sudahnya karena Allah lillahi taala, dan bila ada pahalanya kita persembahkan buat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun telah wafat. Yang masih hidup semoga bunda-bunda bisa memuliakan kedua orang tuanya, yang bisa memasuki pintu surga melalui mereka gitu, yang tidak ada penyesalan di dalamnya, amin. Dan mungkin insyaallah saya kan dulu telah wafat ya bun, yang telah wafat kita doakan terutama juga buat kedua orang tua saya, juga buat keluarga orang tua bunda-bunda, teman-teman, sahabat, pilih semuanya selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat yang terpilih, semua kepada umatnya juga. Semoga kita menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman, dan kelak mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW di akhirat nanti, amin amin ya Allah ya rabbal alamin, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunda-bunda, semoga aktivitas sehari ini diberi kemudahan sama Allah, dan kita pun dalam bimbingannya ya, dalam kemudahan Allah, terutama selalu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala ya, tiap langkah-langkah kita. Ya saya bun, mungkin bunda-bunda yang juga sama seperti saya, anak-anaknya juga baru berangkat, ini saya juga baru kelar. Jadi anak saya itu bun cerita bahwa nanti kemarin kan masih belum ya, nanti jadi masuknya dia itu dapat penilaian gitu loh. Kalau lebih awal dapat nilai, jadi dimasuk gitu dalam penilaian. Semoga kita anak kita diluruskan niatnya ya bunda-bunda semuanya, mungkin suami kita juga ya kan, mungkin ada aturan kantor ya segala macam gitu ya. Kalau yang bekerja di kantor ya, kalau saya sih alhamdulillah suami saya swasta gitu jadi ya bun, tapi tetap ya bun kan ada aturan juga, sama aja. Mungkin juga teman-teman yang mau bekerja atau bunda-bunda juga yang beraktivitas di luar, yang mau di rumah juga, pokoknya semoga selalu dalam keridhaan Allah, waktunya dicatat menjadi amal soleh kita, apalagi yang bangunnya lebih awal ya bunda-bunda. Yang mengurus anak pun diluruskan niatnya di dalam tepat waktunya, dia mendapat nilai terutama dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sekolahnya juga semuanya ya, di kantor maupun dimanapun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunda-bunda, saya mau cerita gitu tentang gimana bunda-bunda tadi menunya apa yang dibawa dengan anak-anak. Kalau saya tadi sangat sederhana sekali. Alhamdulillah sudah ada lauk dari semalam, maksudnya udah di ini, jadi saya lebih ringan ya, jadi lebih awal selesai gitu bun. Biasanya ada waktunya juga, kadang kita lelah ya bun, semoga lelah kita menjadi lillah, maksudnya kadang agak lambat gitu bun. Yang penting anak kita sebelum berangkat kita ajarkan zikir dulu ya bun ya, maksudnya mendapat bekal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, mendapat keridhaan kita ridhoin, kita titipin kepada Allah Subhanahu wa taala, jasmani rohani, semoga selalu dalam bimbingan pertolongan Allah, dijauhkan dari segala bala, dari segala virus, dari segala mara bahaya ya bunda-bunda, dari sesuatu yang tidak diinginkan. Pokoknya menjadi amal soleh anak-anak kita yang bisa selalu bertemu dengan Allah gitu ya bun. Dimanapun kita ada cahaya Nabi besar Muhammad SAW di dalamnya ya, yang bisa berselawat terus dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk taat ibadah kepada Allah, diberi ilmu yang tinggi untuk taat ibadah kepada Allah, yang bernasib baik di dunia dan di akhirat, yang selamat di dunia, yang Allah rahmati di dunia dan di akhirat, yang Allah ampuni di dunia dan di akhirat, amin ya Allah, yang kelak menjadi bahagia di dunia dan di akhirat ya bunda-bunda. Ini udah mulai sangat ramai bun, udah mulai agak siang nih bun, udah
karena di pinggir jalan agak ramai. Ini juga ada ibu, ya semoga rumah tangga kita juga sampai tua ya bun ya, sampai surga jannah, disatukan hati kita, suami kita, anak cucu keturunan kita, dari dunia sampai jannah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda ya, jadi bunda saya mau bercerita tentang apa namanya ya, anak saya gitu ya, bahwa karena kan bun, mungkin bunda-bunda juga ada yang ngalamin, mungkin juga ada yang enggak gitu ya, tapi saya nggak lagi ngalamin nih bun. Jadi kemarin kan anak saya di SMP-nya itu bun di pondok gitu, kalau SD-nya di luar. Jadi saya tidak mengalami perkembangan dia, masa remajanya dia dan segala macam perubahan-perubahan gitu ya, karena kan terima beres yang hadapi mungkin ya kiainya gitu, ibaratnya di sana ustadz-ustadznya gitu ya. Kalau saya kan enggak gitu, namanya beres paling penjengukan, curhat sebentar udah selesai gitu bun. Nah pas sekarang karena masuk SMP itu di luar bun, jadi kan tanggung jawab kami orang tua, dan saya pun anaknya alhamdulillah baru 1 gitu ya, jadi agak terkaget-kaget gitu bun. Maksudnya oh anak saya seperti ini, kehilangan gitu, karena saya waktu ngurusnya SD, kalau SD kan masih nurut gitu ya bun ya, maksudnya masih selalu berkumpul sama kita, kalau suka dengerin, kalau kita kasih begini dia mendengar gitu, patuh gitu ya ibaratnya. Nah sekarang karena dia sudah mulai dewasa bun ya, saya dan juga saya ini bun, anak saya itu baru belajar motor pas dia mau masuk SMA. Maksudnya ibaratnya, jadi saya agak apa sih bun, alhamdulillah sekolahnya dekat gitu, baru bisa gitu lah bun naik motor. Maksudnya memang anak laki-laki sih mudah ya naik motor maksudnya. Kalau yang lain mungkin bukan agak bandel, agak pinter gitu, cerdas gitu, walaupun di pondok pada bisa bun. Maksud tapi anak saya memang alhamdulillah ya, maksudnya seperti itu, dia mendengar terus jadi memang tidak sama sekali, dan baru bisa gitu beberapa lama ini gitu, karena sekolah di luar aja, karena kan repot juga ya bun. Alhamdulillah sekolahnya nggak terlalu jauh, 10 menitan lah bun kalau nggak padat banget gitu. Nah yang jadi masalah saya suka agak bentrok gitu bun, karena sudah tidak mengenal, tidak paham gitu dengan anak kita, dengan dia kesibukannya kan berangkat pagi gitu bun, udah jam 4. Terus berangkat di rumah itu 5:30 lewat lah sedikit ya bun ya, maksudnya kalau lagi tepat karena dia harus masuk jam 6 lah gitu bun. Seperti itu. Jadi banyak sekali bentrokan gitu bun. Kadang kan kita orang tua ya, banyak sekali sahabat berpesan-pesan sama anak, kadang dia maaf sudah makan belum, udah sholat belum ya gitu. Ternyata kan dia bukan anak kecil, sedangkan ilmu saya masih di anak SD lah gitu bun ya, yang belum masuk dia berubah gitu ya. Jadi sampai terkaget-kaget, kadang tersedih-sedih gitu, ya Allah ini gimana, saya tidak memahami ya anak saya. Maksudnya ya saya sih ada bun belajar, namanya orang kampung gitu, belajar di ini ya, lihat sedikit-sedikit parenting apalah itu sedikit, tapi kan ternyata nggak semudah yang dipraktekkan gitu ya bun, namanya juga lihat belajar begitu aja gitu bun, bukan langsung gitu kan. Ternyata nggak semudah itu gitu bun. Jadi kayak misalnya dia pulang gitu kadang ya, sudah bilang memang jadwalnya, tapi terus nggak bilang lagi gitu bun. Jadi kan kita kayak panik gitu, ini jam segini belum pulang gitu. Kadang pulangnya dari jam 7 gitu bun, kadang ada aktivitas yang di luar, kerja kelompok sampai kadang sampai malam gitu ya. Kadang PR juga kadang malam masih ada gitu ya. Jadi sangat, dia kalau udah pulang udah lelah masuk kamar, jadi jarang sekali berkomunikasi sama kita. Dan kalau udah berkomunikasi dia udah sentimen, ibaratnya udah agak marah, udah nggak mau mendengar kata-kata perintah lagi gitu loh bun. Padahal kita kan perintahnya untuk dia taat kepada Allah, misalnya jangan lupa sholat, jangan lupa zikir, baca Quran gitu ya bun ya, seperti itu. Masya Allah. Ternyata itu banyak sekali gentokan-gentokan yang akhirnya membuat saya dan anak saya itu agak jauh gitu jaraknya gitu ya, karena dia merasa mamanya tidak mengerti gitu ya bun. Padahal kan kita lagi proses sebenarnya bun. Dulu juga saya bun, dia di pondok itu kan maaf ya, saya namanya orang tua yang awam gitu ya bun. Pas dia di pondok tuh ya ampun bun, maaf ya, itu sering sekali menangis bun, nangis gitu ya. Anak kita bukan hanya anak kita yang berjuang bun, kita juga berjuang ya. Mungkin bunda-bunda juga merasakan lah yang anak-anak di pondok, kalaupun tidak pun mungkin punya ya peristiwa yang lain membuat pasti bunda-bunda bisa menangis lah ya di masa anak SMP gitu. Kalau saya di pondok itu sering sekali menangis bun, kadang malam gitu ya, berdoa tiada henti, karena maksudnya bagaimana dan seperti apa, karena kan saya baru 1 gitu ya bun. Seperti itu. Jadi memang menyesuaikan, tapi lama-lama bun kita akan terima dengan kondisi itu. Lama-lama hati kita ibarat terbiasa gitu, malah mungkin lebih nyaman karena lebih aman bun setelah itu ya, karena kan kita tidak takut anak kita keluar kemana gitu ya, seperti itu, tidak negatif lah intinya. Nah rasa aman itu bun selama 3 tahun, dan sekarang ibaratnya saya belajar lagi untuk mengenali anak saya, dan setelah keluar kan dia udah lebih dewasa ya gitu bun.
jadi dia udah bisa membangkang gitu ya, udah bisa berkata bahwa begini begitu. Kadang itu sakit buat orang tua ya bun, aduh perih gitu bun. Maksudnya nah mungkin itu juga dosa-dosa kita juga ya bun, maksudnya kepada kedua orang tua kita mungkin di masa lampau ya, terutama saya gitu. Bunda-bunda sih enggak gitu kayaknya. Kalau saya gitu, semoga bunda-bunda yang sahabat, mungkin yang masih gadis mempunyai orang tua ya, semoga bisa memperlakukan dengan memuliakannya gitu, walaupun memang pasti ada ujian. Selalu pokoknya minta pertolongan Allah ya bun, karena waktu dulu orang tua saya sakit bun, saya ngobrol gitu dengan guru saya gitu ya, bahwa selalu minta ditolong sama Allah, diselamatkan dari mendurhakai orang tua ataupun orang tua durhaka kepada kita, karena kedurhakaan orang tua kita itu akan merangsang diri kita bun untuk durhaka kepadanya gitu ya. Kalau nggak ditolong sama Allah memang nggak akan bisa bun, seperti itu. Jadi bunda-bunda mungkin yang punya orang tua yang sudah tua atau yang pokoknya bagaimanapun posisinya gitu ya bun, semoga kita selalu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, maupun saya yang telah wafat selalu ditolong sama Allah untuk terus bisa berbakti di dalam ketiadaan, tetap anak bisa berbakti ya bun ya, apalagi yang masih hidup gitu ya. Pokoknya semoga bunda-bunda yang orang tua yang masih hidup ditolong sama Allah untuk bisa memuliakan orang tua ya, maksudnya hingga ke surganya, mendapat keridhaan dari Allah, karena ternyata ridho orang tua itu bila barang siapa menyenangkan orang tuanya tersenyum, itu maka kita akan melihat wajah Allah tersenyum juga bun. Menatap wajah orang tua kita juga ibadah bun ya, maksudnya masya Allah. Andaikan tahu dulu, saya jarang sekali bun ya, maksudnya ilmunya kan saat ini di kampung kan beda ya bun ya. Mudah-mudahan bisa memuliakan orang tua, mendapat ibadah dari orang tua, yang mendapat keridhaan kelak mempunyai keturunan misalnya yang masih gadis ya, yang bisa berbakti juga kepada orang tua ya. Karena apapun yang kita lakukan sekarang ini memperlakukan orang tua yang masih gadis, mungkin akan diperlakukan juga kepada anak kita kelak ya, kalau kita sudah berumah tangga punya anak gitu. Jadi bun banyak sekali bentrokan yang ya itu ya, seperti salah sambung gitulah. Kita maunya begini, anak maunya begini gitu, kita pun tidak didengarkan lagi bun. Pokoknya sedih sekali bun. Masya Allah, itu kayak hati tuh bun kalau pisau gitu ya, kita terpotong tidak mengeluarkan air mata, tapi kalau hati itu bun, kalau anak misalnya mencari sesuatu tidak mau ketemu, kita kan mencari-cari, lalu anak kita maaf seakan tidak mengetahui, itu yang sedih banget bun. Itu bisa mengeluarkan air mata saking tajamnya gitu ya bun ya, maksudnya saking dalamnya gitu loh. Dan saya juga di sini mau cerita, maaf ya bunda-bunda pagi-pagi sudah mau cerita ya, mungkin bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi yang mungkin mengalami, mudah-mudahan sih tidak mengalami gitu ya, maksudnya semoga lancar-lancar aja, diberi kemudahan sama Allah gitu. Dan saya pun yang mengalami dalam kemudahan Allah dan bimbingan Allah, agar bisa melewatinya dengan baik, agar tidak antara anak dan orang tua itu bun ibadah tetap harmonis dalam keridhaan Allah gitu, bisa mengerjakan ibadah gitu ya, tanpa bermusuhan gitu ya, nauzubillah. Seperti itu bun. Jadi karena kesalahpahaman itulah jadi saya sering sekali menangis bun, karena perkataan saya ternyata dia tidak menyukainya gitu, malah dia menjauh dari kita gitu. Itu sangat sedih sekali. Lalu saya berkata, ya Allah, saya bingung harus bagaimana, hiburlah saya bilang gitu. Hati saya sakit, saya bingung perlakukan anak saya tidak mengerti gitu. Lalu saya di dalam kesedihan kita, lalu saya bun maaf ya, seakan-akan saya memberi, maksudnya saya dapat hidayah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan melarikan ke hal-hal yang curhat di WA atau apa ya bun, pokoknya kepada Allah saja, nanti maka Allah akan bercerita kepada kita, maksudnya Allah maksudnya lewat orang-orang yang soleh ya, maksudnya motivator dan segala macam, kita lihat dimanapun gitu akan kita temui bun. Misalkan Allah berkata-kata kepada kita, maka kita akan menangis bun, karena saya merasa seperti itu ya. Saya di saat saya kegalauan gitu, di saat saya kesakitan, kepedihan gitu, padahal niat saya baik, tapi saya bingung caranya seperti apa, karena ibaratnya anak tidak memahaminya gitu ya bun, karena mungkin kita lupa minta pertolongan Allah. Lalu saya tolong ya Allah, saya bingung, saya gimana gitu, harus ngapain gitu, saya udah memperlakukan yang terbaik tapi anak saya tidak mengerti gitu. Dan lalu itu juga yang memberi saya mendapat hidayah dari peristiwa itu semua ya bun ya, bahwa kadang anak kita tidak mengerti, padahal kita sangat sayang kepadanya gitu ya, maksudnya kasih sayang Allah berikan sedikit, apalagi bagaimana dengan Allah yang maha sayang kepada kita. Kadang kita maaf ya, salah paham, padahal Allah apapun yang datang itu pasti yang terbaik gitu. Sebagai orang tua selalu bahwa itu kan ingin anaknya terdapat terbaik, dia tidak bahaya, dia tidak celaka, biar dia selamat, biar dia bahagia
biar dia pintar, biar dia sukses gitu ya bun. Maksudnya bagaimana dengan Allah gitu bun, pokoknya kita akan kembali kepada Allah. Lalu sedih sekali bun, maksudnya akan sedih sekali kita kalau mengingat itu gitu ya bun. Maksudnya mengingat Allah, ya Allah ya Allah, kita bukan masalahnya tapi jadi kembali kepada Allah, kita diri kita dengan Allah ini bagaimana gitu ya bun ya. Terutama juga introspeksi dulu kita kepada orang tua, akhirnya kita lebih menerima gitu bun, lebih baik penerimaannya gitu. Walaupun memang tidak mudah ya, pasti kita kan ada luka-luka gitu ya, tapi itu ada kenikmatan gitu, karena seakan Allah bila kita minta tolong sama hiburlah saya, Allah berilah saya tunjuk, bimbing saya, kita akan bertemu dengan Allah dalam artian dikirimkan gitu ya. Maksudnya asalkan Allah berkata-kata kepada kita, bin orang-orang yang soleh gitu ya bun. Mungkin ada motivator yang kita dengarkan gitu ya. Lalu saya mendengar bun ada ustadz gitu ya, pokoknya dia seorang motivator yang memang saya baru temui gitu ya. Saya sampai sedih sekali, sampai saya menangis, bahwa tadi itu berkata bahwa ya Allah, biarkan saya, maksudnya tidak apa-apa ya Allah saya sedih, tidak apa-apa ya Allah saya susah, tidak apa-apa ya Allah saya dijauhi, tidak apa-apa ya Allah misalnya maaf saya dibenci gitu ya. Yang penting Allah ridho kepada saya gitu. Yang penting Allah sayang, tambah sayang kepada saya. Yang penting Allah mengampuni saya, memaafkan saya ya Allah bun. Cukup katanya, cukup gitu bun. Maksudnya ya Allah cukup, Allah saja cukup gitu bun. Ya Allah, saya sampai menangis, sedih sekali saya bun. Mendengar kata-kata itu hati saya langsung ya Allah gitu ya. Maksudnya kita menghadapi itu, lalu Allah berkata-kata kepada kita, sejuk bun. Saya seakan menangis, ya Allah siapalah diri ini. Lalu maksudnya Allah beri nikmat sebesar itu gitu, memahami pemahaman yang hebat, walaupun yang kita jalani memang sudah, tapi peribahasanya ya Allah itu bun, benar hati kita menjadi ya Allah lebih tentram gitu ya bun ya. Lagi yang penting Allah ampuni saya, yang penting Allah maafkan saya, yang penting Allah tambah sayang kepada saya, yang penting Allah ridho, cukup ya Allah cukup. Sedih bun, sedih banget ya Allah, saya sampai keluar air mata sedih, saya menangis karena ya Allah saya hina dina ini, lalu Allah maksudnya seakan selalu mengiringi saya, maksudnya mengiringi kita semua ya bunda. Pastilah itu kita akan temukan, maksudnya ya Allah menangis bun kita. Maksudnya bila misalnya kita kadang kan lihat video shot atau apa, ada kata-kata mutiara gitu ya, itu pun seakan kita lagi bermasalah, maka Allah seakan berbicara kepada kita ya, apalagi itu positif. Pokoknya semoga bunda-bunda juga semuanya selalu ditolong sama Allah di dalam kesusahannya, selalu kembali kepada Allah gitu, karena semua ini kan Allah punya niat baik gitu ya, tidak akan salah gitu. Lalu saya sedih menangis, walaupun permasalahan saya belum kelar gitu pun, tapi kan saya mengerti, memahaminya gitu. Maksudnya Allah buka hati saya di dalam kelukaan itu, jadi ibaratnya cahaya iman masuk. Allah berkata-kata, kita mendengar gitu, karena hati kita lagi sedih gitu ya. Coba hati kita lagi bahagia, kita kan mungkin melewatinya dengan begitu saja gitu, kata-kata ada kata-kata apa gitu, kita seakan nggak paham gitu ya bun. Jadi seperti itu bun. Dan juga saya katakan kepada anak saya di saat saya ngobrol gitu, di saat saya walaupun saya tidak banyak kita berkata-kata, di saat anak saya mungkin tidak memahami saya, lalu saya katakan di saat di dalam mungkin ada ketidaknyamanan, perdebatan segala macam gitu ya, lalu saya beri pemahaman bahwa sayang anakku, walaupun mama misalnya bawel, walaupun mama rewel, kamu tahu kan mama sayang sama ayah sama kamu, tahu kan? Biarin mama bawel, biarin mama maksudnya melakukan apapun gitu, yang penting mama, kamu tahu kan mama sayang sama kamu, yang penting mama tetap sayang sama, seperti mama maksudnya orang tua ridho kepada saya, yang penting maksudnya mama memaafkan saya, meridoi, maksudnya memaafkan saya, mengampuni saya, dalam artian memaafkan gitu ya bun. Maksudnya apa yang dilakuin gitu diridoin gitu, tambah sayang gitu. Jadi saya beri pemahaman itu kepada anak saya bun, agar dia paham gitu ya, tidak berburuk sangka kepada saya gitu. Ternyata kita juga pun begitu ya bun, dalam kata-kata itu pun saya ya Allah gitu, seringkali kita maaf ya bun ya. Maksudnya apa yang Allah letakkan baik, kadang kita menganggap itu bukan kasih sayang, padahal itu kasih sayang Allah yang maha sayang pada diri kita semuanya. Apapun yang diletakkan itu baik, entah suka, entah sedih, entah duka gitu ya bun, itu kan hanya ibaratnya menaikkan derajat kita, diberi pemahamannya kita untuk jadi lebih baik lagi, lebih lembut lagi hati kita ya bun ya. Semoga menjadi hati yang selamat di dunia dan di akhirat ya, seperti itu bun. Masya Allah tabarakallah. Jadi hidayah yang saya dapatkan bun, lalu membuat saya menangis. Semoga juga buat bunda-bunda yang solihah, sahabat bila semua yang solihah juga, yang teman-teman semuanya yang mau beraktivitas di hari ini, bila ada
mungkin ya kesulitan, ketidaknyamanan ya, maksudnya entah lagi senang ataupun duka, pokoknya selalulah kita di saat aman kita bersyukur kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, karena maksudnya takutlah kepada Allah, takut kalau suatu saat ataupun saat bahagia kita tidak ditolong Allah, apalagi lagi susah tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena sekaya apapun, sebanyak uang apapun yang kita miliki, kalau tidak ditolong Allah, ya mudahkan bagi Allah ya bunda-bunda untuk mengambilnya. Yang saya bilang bahwa kita mengumpulkan harta, misalnya maaf sudah bersusah payah lalu melupakan Allah, Allah memanggil kita dengan suara azan tapi kita cuek aja gitu, memang kita kumpulkan seakan-akan kita tuh nggak akan hilang, kita jagain habis-habisan gitu. Tapi kalau nggak ditolong Allah, mudah bagi Allah memusnahkannya. Seperti diberi sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka habislah semua apa yang kita upayakan. Atau nauzubillah, misalnya kebakaran, mobil pun hangus, harta kita, atau ada gempa, pokoknya semuanya hancur semua. Itu tiada artinya kalau tanpa tidak ditolong sama Allah ya bun. Semoga ya buat hidayah buat saya, menjadi ibro buat saya juga, semoga jadi buat inspirasi juga buat bunda, ibro juga buat bunda-bunda semuanya, bahwa intinya adalah Allah cinta kepada kita ya bun, walaupun tidak, semoga kita ditolong sama Allah dengan kata-kata kita ini ya bun ya, maksudnya seperti itu ya. Semoga selalu dalam perlindungan pertolongan Allah kita semuanya dari dunia sampai di akhirat. Apalah diri ini kalau tidak ditolong Allah di dunia dan tidak ditolong Allah apalagi di akhirat ya bunda, yang kelak semoga kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya mendapat perlindungan dan pertolongan Allah, mendapat hasil yang diridhoi dari dunia sampai akhir, yang berkah, yang manfaat untuk taat ibadah kepada Allah, diselamatkan kita dari sifat malas, bakil, sifat kikir, dari sifat kubur, dari pakir, dan bisa bersedekah semampu kita ya bunda-bunda. Semoga cerita saya mohon dimaafkan lahir dan batin bila ada kesalahan penyebutan dan segala ucapan, tingkah laku, kesombongan dan segala macam ya tidak bermaksud. Mudah-mudahan saya hanya meng-share saya hanya ibaratnya berbagi saja. Semoga manfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.